Ya, langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama, panas dingin Iran versus Israel gara-gara nuklir. Iran mengeluarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat terkait kemungkinan serangan militer Israel ke fasilitas nuklirnya dan menyatakan bahwa Washington akan dianggap turut bertanggung jawab secara hukum jika hal tersebut terjadi. Peringatan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, setelah laporan CNN menyebut Israel tengah bersiap melancarkan serangan terhadap instalasi nuklir Iran. Araghchi menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menjelang pertemuan putaran kelima pembicaraan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat di Roma. Pembicaraan tersebut masih dibayangi ketegangan mendalam terkait isu pengayaan uranium yang dinilai Washington sebagai jalan menuju pengembangan senjata nuklir klaim yang dibantah keras oleh Teheran. Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa Iran akan menganggap Amerika Serikat sebagai pihak peserta dalam serangan jika Israel benar-benar menyerang, mengingat kedekatan hubungan strategis antara kedua negara tersebut. Lebih lanjut, Araghchi menyatakan bahwa jika ancaman terhadap fasilitas nuklir Iran terus berlanjut, Teheran akan mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi situs dan material nuklirnya serta akan memberi tahu Badan Energi Atom Internasional terkait tindakan tersebut. Ya, dan informasi terpopuler yang kedua, gempa dahsyat di negeri Dewa Dewi. Gempa yang melanda Pulau Kreta di Heraklion, Yunani, Kamis kemarin mengakibatkan sekolah dan perkantoran ditutup sementara di Santorini. Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS mencatat gempa kuat itu melanda 82 km wilayah timur laut ibu kota Kreta, Heraklion dengan kedalaman 68 km. Menurut USGS, getaran gempa bahkan terasa sampai Turki, Mesir, dan Israel. Mengutip Reuters, Pusat Seismologi Eropa Mediterania telah mengeluarkan peringatan tsunami yang mencakup wilayah Yunani, Turki, Italia, Prancis, dan Portugal. Pemerintah Yunani juga mengeluarkan instruksi nasional yang meminta warga dan wisatawan untuk menjauhi wilayah pesisir dan segera menuju tempat yang lebih aman. Sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa akibat bencana tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, pulau-pulau populer Yunani telah diguncang ribuan gempa, umumnya berkekuatan rendah. Wilayah Laut Aegea Yunani terletak di kawasan rawan gempa di mana lempeng tektonik Afrika dan Anatolia bertemu. Meski begitu, kawasan ini belum pernah mengalami gempa berkekuatan besar semacam itu sejak pencatatan dimulai tahun 1964. Dan informasi yang ketiga, pemirsa, gempa 6,3 magnitudo guncang Bengkulu. Dari dalam negeri, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,3 mengguncang Bengkulu Jumat dini hari. Getaran gempa tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi pusat gempa, tetapi juga terasa hingga ke Sumatera Selatan. Menurut laporan BMKG, gempa berpusat di 43 km barat daya Bengkulu dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di Laut Kilometer Barat Daya Bengkulu. Meskipun getaran gempa cukup kuat, BMKG menyatakan tidak ada potensi tsunami. Sejauh ini tercatat setidaknya ratusan bangunan rusak akibat getaran gempa. Dan informasi terpopuler yang terakhir, harga emas ambruk, investor jual besar-besaran. Harga emas dunia akhirnya istirahat sejenak usai kenaikan tajam selama 3 hari beruntun. Harga emas melemah usai penguatan dolar hingga aksi taking profit. Emas mengalami penurunan pada perdagangan Kamis karena dolar Amerika Serikat ia menguat dan investor membukukan keuntungan alias taking profit setelah harga menyentuh level tertinggi 2 minggu di awal sesi. Bayangan pasar obligasi global yang goyah akan menjadi faktor dasar yang menguntungkan bagi pasar emas yang akan membatasi penurunan. Para pemerhati obligasi terus mengamati pasar utang global saat DPR Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang pajak besar dan indah Presiden Donald Trump dengan 1 suara. RUU tersebut akan menambah sekitar 3,8 triliun dolar Amerika Serikat ke utang pemerintah federal sebesar 36,2 triliun dolar Amerika Serikat selama dekade berikutnya, menurut kantor anggaran Kongres yang non-partisian.
Emas digunakan sebagai penyimpan nilai yang aman selama masa ketidakpastian politik dan juga keuangan.